Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. How are you today? I hope all of you are fine. This time I'm going to explain about passive voice, especially about how to change active sentences to the passive ones in different tenses. Okay. Before it, we should know some information about passive voice. Here it is. Yang perlu diperhatikan dalam mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam teks bahasa Inggris. Yang pertama, objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Kemudian ada perubahan pola kata kerja juga ya. Perubahan pola kata kerja itu yang pertama menyesuaikan subjeknya dan mungkin juga menyesuaikan tensesnya atau waktu kejadiannya. Kemudian kata kerja pada kalimat aktif yang bisa diubah dalam kalimat pasif adalah kata kerja yang diikuti oleh objek atau disebut juga dengan transitive verbs. Apa saja kata kerja yang diikuti oleh objek? Kata kerja yang diikuti oleh objek seperti kata kerja membaca, menulis ya. Membaca apa? Menulis apa? Nah, itu disebut dengan kata kerja transitif karena membutuhkan objek setelah kata kerjanya. Beda dengan kata kerja pergi. Apabila kita sebut kata kerja pergi, maka pertanyaan lanjutannya kan bukan apa ya, tapi kemana. Jadi setelah kata pergi itu tidak perlu objek, tetapi mungkin kata keterangan atau kata-kata yang lainnya ya. Jadi kalau kata kerjanya membutuhkan objek setelahnya itu disebut dengan transitive verb. Nah, kata kerja yang transitif ini adalah kata kerja yang bisa diubah untuk kalimat pasif. Kata kerja pada kalimat aktif yang bisa diubah dalam kalimat pasif adalah kata kerja transitif. Kemudian kadang ada juga perubahan kata ganti, diperhatikan juga itu ya. Nah, itu beberapa informasi penting tentang kalimat pasif. Nah, tadi kita sebut bahwa ada perubahan kata kerja, ya kan? Nah, maka dari itu di sini kita akan ulas sedikit tentang kata kerja. Kita pengenalan kata kerja dulu. Dalam kalimat pasif, kata kerja yang dipakai adalah menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, apabila kata kerjanya beraturan, nah kata kerja beraturan disebut dengan regular verbs, itu tidak jadi masalah ya, karena kata kerja beraturan di sini kata kerja bentuk ketiganya cirinya adalah berakhiran d atau ed. Disebut kata kerja beraturan karena kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk ketiganya memiliki bentuk yang sama berakhiran d atau ed. Nah, yang kita pakai dalam kalimat pasif adalah kata kerja bentuk ketiga ini. Nah, kalau yang beraturan mudah ya, kata kerja bentuk ketiganya cukup kata kerja bentuk pertama diakhiri dengan d atau ed. Nah, yang jadi masalah apabila kita bertemu dengan kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verbs. Nah, kata kerja yang tidak beraturan ini, kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk ketiganya tidak berakhiran ed dan sering tidak sama bentuknya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, dalam kalimat pasif, kata kerja bentuk ketiga inilah yang dipakai untuk menyusun kata kerja pada kalimat pasif, kata kerja bentuk ketiga ini. Nah, ini yang mungkin kita harus hafalkan ya. Kita harus hafalkan kata-kata kerja bentuk ketiga yang tidak beraturan ini. Contohnya di sini kata kerja bentuk pertamanya bring, kata kerja bentuk lampaunya brought, kata kerja bentuk pasifnya adalah brought juga, kebetulan sama ya. Nah, yang berbeda ini contohnya ini makan nih. Kata kerja bentuk sekarangnya eat, kata kerja bentuk lampaunya ate, kata kerja pasifnya itu eaten. Nah, ini ya, ini memang harus dihafalkan. Nah, oke, kita langsung saja mulai bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Sesuai dengan tensesnya. Yang pertama kita bahas yaitu tenses yang paling sederhana dan paling sering kita temui dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris, yaitu tenses simple present tense. Ini bentuk tenses ini dipakai untuk menyatakan peristiwa yang sekarang atau kebiasaan yang sekarang, atau untuk menyatakan pernyataan umum.
Ini biasa menggunakan pola kalimat simple present tense ya. Dari kata simple sederhana, present sekarang, tense pola kalimat. Pola kalimat untuk menyatakan peristiwa yang sekarang yang sederhana ya. Nah, pada kalimat aktifnya rumusnya adalah subjek. Ini kalimat aktif yang positif ya. Kalimat aktif bentuk positif. Kita bahas kalimat yang positif aja dulu atau afirmatif dulu aja. Nah, rumusnya adalah subjek diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau subjek diikuti dengan kata kerja bentuk pertama ditambah s atau is. Nah, kata kerja kita menggunakan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk pertama ditambah s atau is tergantung subjeknya. Kalau subjeknya they, we, I, you atau lebih dari satu subjeknya, maka kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Tetapi apabila subjeknya he, she, it, maka menggunakan kata kerja bentuk pertama ditambah s. Jadi cleans ya. Nah, di sini contohnya I clean my own room every morning. Saya membersihkan ruangan saya sendiri setiap pagi. Nah, di sini she cleans my room every morning, menggunakan kata kerja bentuk pertama ditambah s karena subjeknya she atau tunggal ya. Nah, sekarang dari kalimat aktif ini kita rubah menjadi kalimat pasif. Ingat tadi aturannya, kalimat aktif bisa berubah menjadi kalimat pasif apabila menggunakan kata kerja yang transitif dan objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Kita tahu di sini objeknya adalah my own room pada kalimat aktif. Nah, kalimat pasifnya menjadi subjek. My own room. Nah, ini ya, menjadi subjek di sini. Rumusnya adalah subjek diikuti dengan am, is, are. Kapan kita menggunakan am? Apabila subjeknya I. Menggunakan is apabila subjeknya tunggal atau he, she, it. Menggunakan to be, are apabila subjeknya lebih dari satu atau they, we. Nah, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, di sini ini adalah bentuk pasifnya menjadi my own room is cleaned by me or by myself every morning. Nah, di sini kenapa menggunakan is? Karena subjeknya adalah tunggal, my own room. Kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Clean ini kata kerja yang beraturan, jadi kata kerja bentuk ketiganya cukup berakhiran ed saja. Nah, di sini nama pelakunya boleh disertakan, boleh tidak. Nama pelakunya biasanya diawali dengan by. Nah, di sini tadi kan ada perubahan kata ganti ya. Nah, ini maksudnya yang kita sebut dengan perubahan kata ganti ini. Karena sayanya ini menjadi objek di sini. Nah, saya menjadi objek itu me, bisa juga myself. Oke. Nah, ini perubahan kalimat pasif, kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada simple present tense. Sekarang kita kenali lagi bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada bentuk present continuous tense. Present continuous tense ini adalah suatu pola kalimat untuk menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu yang sekarang. Sedang berlangsung pada waktu yang sekarang. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Inggris kalimatnya adalah saya sedang bla bla bla. Dia sedang bla bla bla. Mereka sedang bla bla bla. Nah, pada kalimat aktif rumusnya adalah subjek diikuti oleh am, is atau are, kemudian diikuti oleh verb ing. Nih ya, kita tahu bahwa to be, am, is, are tergantung subjeknya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. To be, am itu untuk subjek apa, is itu untuk subjek apa, are itu untuk subjek apa. Diikuti oleh verb ing. Ini untuk kalimat positif ya, aktif yang positif. Contohnya di sini, I am cleaning my own room now. Sini menggunakan to be, am karena subjeknya I. Saya sedang membersihkan ruangan saya sendiri sekarang. Nah, dirubah menjadi kalimat pasif, rumusnya adalah subjek, tetap diikuti oleh am, is, are, kemudian diikuti oleh being, dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Sehingga tadi objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif, menjadi my own room. Kemudian to be-nya apa yang dipakai? Karena my own room itu tunggal, maka to be yang dipakai adalah is, diikuti oleh being, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dari clean, clean. Kemudian pelakunya disebutkan di sini ya. Nah, keterangan waktunya now.
Ini untuk perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada bentuk present continuous tense. Sekarang kita belajar bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada bentuk present perfect tense. Pola present perfect tense ini dipakai untuk menyatakan peristiwa yang sudah selesai di waktu yang sekarang. Jadi peristiwanya dimulai pada waktu yang lampau dan selesainya sekarang. Tuh ya. Nah, contohnya di sini, I have cleaned my own room since 15 minutes ago. Nah, di sini rumusnya pada kalimat aktif positif adalah subjek diikuti oleh have atau has, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya lebih dari satu atau I atau you, maka yang dipakai adalah have. Kalau subjeknya satu, ya, maka yang dipakai adalah has. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Contohnya di sini I have, di sini menggunakan have karena subjeknya I. I have diikuti kata kerja bentuk ketiga, cleaned my own room since 15 minutes ago. Saya telah membersihkan ruangan saya sendiri sejak 15 menit yang lalu. Nah, jadi di sini maknanya adalah saya sudah membersihkan ruangan saya di waktu yang sebelumnya, kemudian sampai dengan sekarang itu sudah 15 menit gitu ya. Ini maksudnya ya. Nah, dirubah menjadi kalimat pasif, rumusnya adalah subjek diikuti oleh have atau has, diikuti oleh been, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, sehingga menjadi my own room. Di sini menggunakan has karena subjeknya tunggal. My own room ini subjeknya tunggal, maka mempergunakan has ya. My own room has been cleaned, diikuti oleh been, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini pelakunya disebutkan dengan menggunakan by, diawali dengan by, since 15 minutes ago. Nah, kemudian di sini kita belajar lagi bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada bentuk simple past tense. Di sini kalimat aktifnya rumusnya adalah subjek diikuti oleh kata kerja bentuk kedua. Bentuk simple past tense ini untuk menyatakan peristiwa yang sudah terjadi pada waktu yang lampau. Menyatakan peristiwa yang terjadi pada waktu yang lampau. Di sini rumusnya subjek diikuti oleh kata kerja bentuk kedua. Kalau yang beraturan, kata kerja bentuk keduanya cirinya adalah kata kerja bentuk pertama diikuti oleh ed. Kalau yang tidak beraturan, silakan dihafalkan sendiri ya. Nah, di sini contohnya adalah I cleaned my own room yesterday morning. Saya membersihkan ruangan saya kemarin pagi. Ini bentuk aktif positifnya. Bentuk pasif positifnya adalah subjek diikuti oleh was atau were, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, maka diikuti oleh was. Subjeknya tunggal diikuti oleh was. Kalau subjeknya lebih dari satu atau you, diikuti oleh were. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, contohnya di sini my own room. Di sini menggunakan was karena subjeknya my own room ini tunggal ya, maka diikuti oleh was. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dari clean, beraturan karena di sini jadi diakhiri dengan ed juga. Cleaned by me or by myself yesterday morning. Ruangan saya sendiri dibersihkan oleh saya kemarin pagi. Nah, kemudian bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada bentuk past continuous tense. Past continuous tense ini adalah suatu pola kalimat untuk menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu yang lampau. Sedang berlangsung pada waktu yang lampau. Nah, rumusnya adalah pada kalimat aktif positifnya subjek diikuti oleh was atau were, diikuti oleh verb ing. Contohnya di sini, I was cleaning my own room yesterday morning. Saya sedang membersihkan ruangan saya sendiri kemarin pagi. Ya, di sini sedang membersihkan tapi di waktu yang lampau. Sedang bla 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 tapi di waktu yang lampau. Ya. Nah, bentuk kalimat pasif yang positifnya yaitu subjek diikuti oleh was atau were, diikuti oleh being, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, sehingga menjadi my own room
was being cleaned by me or by myself yesterday morning. Ruangan saya sendiri sedang dibersihkan oleh saya, oleh saya sendiri kemarin pagi. Nah, sekarang kita belajar bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada bentuk past perfect tense. Past perfect tense ini adalah salah satu pola kalimat untuk menyatakan peristiwa yang sudah selesai di waktu yang lampau. Jadi sudah selesai dan sudah selesainya di waktu yang lampau lagi ya. Nah, biasanya diikuti oleh kejadian yang berbarengan pada saat itu di waktu yang lampau. Tetapi yang lebih duluan terjadi itu menggunakan bentuk past perfect tense. Yang kemudian terjadi berikutnya menggunakan simple past tense biasanya itu. Nah, contohnya di sini kalimat aktif yang positif pada bentuk past perfect tense adalah I had cleaned my own room when you came yesterday morning. Nah, kita pelajari dulu rumusnya. Rumusnya adalah subjek diikuti oleh had, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, contohnya ini saya telah membersihkan ruangan saya sendiri ketika kamu datang kemarin pagi. Jadi sudah membersihkan terlebih dahulu ruangan kamarnya, kemudian baru orang lain yang dimaksud datang. Nah, maka yang terlebih dahulu terjadi itu menggunakan bentuk past perfect tense dan yang kemudian terjadi menggunakan bentuk simple past tense. Nah, ini terjadi semuanya di waktu yang lampau ya. Di sini menggunakan past perfect tense. Nah, bentuk pasifnya adalah subjek diikuti dengan had, diikuti dengan been, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga di sini. Nah, contohnya adalah my own room had been cleaned by me or by myself when you came yesterday morning. Ruangan saya sendiri telah dibersihkan oleh saya atau oleh saya sendiri ketika kamu datang kemarin pagi. Nah, kita sekarang belajar bagaimana membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada bentuk simple future tense. Rumusnya adalah pada kalimat aktif positif, subjek diikuti dengan will, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Sehingga contohnya di sini I will clean my own room tomorrow morning. Saya akan membersihkan ruangan saya besok pagi. Nah, bentuk kalimat pasifnya rumusnya adalah subjek diikuti dengan will, diikuti dengan be, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. My own room will be cleaned by me or by myself tomorrow morning. Ruangan saya sendiri akan dibersihkan oleh saya besok pagi. Nah, sekarang kita belajar mengenal kalimat pasif pada bentuk future continuous tense. Future continuous tense ini untuk menyampaikan suatu kejadian yang sedang berlangsung di waktu yang akan datang, ya. Rumusnya ada pada kalimat aktif positif adalah subjek diikuti dengan will, diikuti dengan be, diikuti dengan verb ing. Contohnya I will be cleaning my own room tomorrow morning. Saya akan sedang membersihkan ruangan saya besok pagi. Nah, pada kalimat pasif positifnya rumusnya adalah subjek diikuti dengan will, diikuti dengan be, diikuti dengan being, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Sehingga menjadi my own room will be being cleaned by me or by myself tomorrow morning. Ruangan saya akan sedang dibersihkan oleh saya besok pagi. Nah, kita belajar lagi membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada bentuk future perfect tense. Future perfect tense ini untuk menyatakan peristiwa yang sudah selesai di waktu yang lampau. Ya, jadi ada peristiwa, misalnya ada peristiwa lain yang terjadi, kemudian baru peristiwa selanjutnya selesai di waktu yang akan datang. Nah, di sini biasanya menggunakan future perfect tense, tapi ini jarang dipakai dalam kalimat bahasa Inggris. Tapi kita perlu belajar mengenal juga ya. Bentuk kalimat aktif positifnya subjek diikuti dengan will, diikuti dengan have, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Di sini contohnya adalah I will have cleaned my own room when you come tomorrow morning. Saya akan
selesai membersihkan ruangan saya ketika kamu datang besok pagi, ya. Jadi sudah selesai duluan, ruangannya dibersihkan, baru kamunya datang besok pagi. Nah, di sini rumusnya I will have cleaned. Ini pada kalimat aktif yang positif. Pada kalimat pasif yang positifnya, rumusnya adalah subjek diikuti dengan will, diikuti dengan have, diikuti dengan been, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, my own room will have been cleaned by me when you come tomorrow morning. Ruangan saya akan telah dibersihkan oleh saya ketika kamu datang besok pagi. Nah, kemudian bagaimana kalau pada kalimat yang menggunakan modal verb sebagai kata kerja bantunya? Ya. Di sini contohnya modal verb itu ada can, ada could, ada will, ada would, ada shall, should, may, might, must, dan lain sebagainya. Ini adalah modal verbs. Nah, pada kalimat aktif yang positif, rumusnya adalah subjek diikuti dengan modal verb, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Contohnya, I can clean my own room. Saya bisa membersihkan ruangan saya sendiri. Bentuk kalimat pasif positifnya yaitu subjek diikuti dengan modal verb, diikuti dengan be, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, my own room can be cleaned by me. Ruangan saya bisa dibersihkan oleh saya. Nah, itu tadi perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif dilihat dari tenses yang berbeda-beda. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.